Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-siddiqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmatnya. Tak lupa salawat bertangkaikan salam berbuah kerinduan semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Fadil LCM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi esai yang telah saya buat dengan 3 esai, yaitu 3 pembahasan, yaitu yang pertama ialah kehidupan, cinta, dan juga kebahagiaan. Langsung saja mengenai kehidupan. Kehidupan itu bagian daripada keberadaan manusia dan tidak pernah lepas untuk pernah diselidiki. Filsafat itu sejak awal telah memulai dengan usaha mengungkapkan kehidupan, tapi sampai saat ini kehidupan tetap menyimpan banyak pertanyaan. Nah, di sini saya bermaksud untuk membahas tentang kehidupan pada masa prahidupan atau geosfer, pada masa kehidupan atau biosfer, dan fase pikiran atau nosfer. Yang dimana ini tuh teori dari seorang ahli dari Prancis yang bernama Teilhard de Chardin dalam buku Dahlem and Chandra. Yang pertama itu adalah fase prahidup atau geosfer. Fase ini adalah fase di mana terjadinya matahari dan 9 planet lainnya, termasuk bumi. Tapi belum pernah ditentukan itu secara definitifnya. Seorang filsuf bernama Immanuel Kant beranggapan bahwa matahari itu terjadi dari kabut purba yang raksasa yang terbentuk dari debu dan gas. Tapi seorang filsuf bernama Laplace tidak setuju dan mengubah bahwasannya kabut purba itu merupakan bola gas yang berputar. Dan kira-kira 5 miliar tahun yang lalu, segumpal materi yang terdiri atom-atom mungkin memisahkan diri dari matahari, kemudian molekul-molekul menggabung menjadi satu sama lain terus-menerus membentuk materi yang baru dan mengakibatkan terjadinya elemen-elemen dari zat air sampai kepada uranium. Nah, terbentuklah macam-macam batuan. Dan kemudian bergabunglah zat air dan asam membentuk di atas permukaan bumi yang merupakan sumber kehidupan. Pada saat yang bersamaan pula terbentuk pula atmosfer dan dengan zat asam, nitrogen dan zat asam arang. Sehingga ada udara untuk bernafas, tapi kehidupan belum ada. Perubahan alam terus berjalan terus menerus, makin lama makin kompleks dan padatlah susunan kumpulan daripada molekul-molekul yang selanjutnya mencapai pada titik jenuh, dan persatuan molekul-molekul tertentu melintasi ambang perloncatan dan kehidupan masuk ke bumi. Mulai dari situ kehidupan masuk ke bumi. Dengan demikian evolusi bumi memasuki fase daripada biosfer, yaitu fase kehidupan. Nah, fase ini dimulai dengan sel-sel unit hidup daripada yang terkecil dulu, dan berhubung sel-sel ini dapat membelah diri menjadi yang baru, dan maka kehidupan itu jadi cepat merata ke seluruh bumi. Seperti tumbuhan gangga contohnya yang hidup di air itu sekitar 500 juta tahun yang lalu. Kemudian muncullah primata seperti kera dan setengah kera. Dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain, kera ini itu fleksibel karena paling pandai menyesuaikan diri dengan alam. Adapun jenis kera-kera antropoid seperti gorila, simpanse, orangutan, dan gibbon itu adalah puncak perkembangan pada masa ini atau pada fase ini karena memiliki intelektual yang lebih daripada binatang-binatang lain. Lalu kemudian fase pikiran atau nosfer itu
di mana fase perkembangan evolusi memasuki ambang perloncatan yang terpenting, yang dimana manusia itu muncul. Manusia yang di sini itu memiliki pikiran yang sadar akan dirinya sendiri. Dan adapun data arkeologi menunjukkan bahwa Homo sapiens itu udah muncul sejak 100.000 tahun yang lalu. Apa sih Homo sapiens itu? Homo sapiens itu adalah manusia yang sudah mampu menggunakan alat seperti busur, panah, korek api, pisau, dan beberapa hal lainnya yang membuatnya berbeda dengan makhluk sebelumnya dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan selanjutnya ditemukan bahasa dan lain sebagainya, dan itu adalah puncak daripada perkembangan kehidupan. Jadi intinya adalah kehidupan itu terbentuk melalui fase evolusi yang sangat panjang. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan mengenai cinta menurut pandangan filsuf. Mengapa di sini saya mengambil materi daripada cinta? Karena menurut saya cinta itu selalu menarik untuk dibahas. Terlebih lagi dipelajari, karena cinta itu memberikan dampak yang sangat besar pada kehidupan. Tapi yang perlu diingat, cinta itu bukan cuma memberikan kebahagiaan. Cinta juga bisa memberikan kehidupan dan bahkan menghancurkan kehidupan seseorang. Seorang filsuf bernama Plato menyatakan tentang cintanya, yaitu mengatakan bahwasanya ada pula kegilaan ilahi. Kita telah membedakan pada 4 bentuk, dan masing-masing dari kegilaan ini terarah pada ilahi. Yang pertama yaitu Apollo dengan kegilaan ramalannya. Yang kedua adalah Dionysus dengan kegilaan prakarsanya. Yang ketiga adalah Muse dengan kegilaan puisinya. Dan yang keempat, yang paling khusus di bawah pengaruh apatit dan amor, yaitu kegilaan pada cinta. Dan yang dikatakan Plato itu mengidentifikasikan bahwasanya cinta itu membawa pada problematikanya. Jadi tidak selalu cinta itu membawa kebahagiaan. Nah, di sini saya terakhir itu akan membahas tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah hasrat yang mengatur dan keinginan yang beragam di dalam diri manusia, sehingga semuanya itu terarah pada satu tujuan yang membuatnya bahagia. Aristoteles berkata bahwa lepas daripada keberagaman kriteria kebahagiaan dan isi daripada apa yang membuat orang bahagia, ada satu hal yang sama, yakni bahwa kehidupan atau kebahagiaan mencakup aktivitas jiwa manusia yang didasarkan pada keutamaan. Apa sih keutamaannya? Jadi keutamaan itu Aristoteles menyebutkan bahwasanya keutamaan itu mencakup daripada sikap rendah hati, jujur, toleran, dan sikap baik lainnya. Aristoteles berkata bahwasanya orang yang bisa hidup dengan berdasarkan keutamaan itu pasti memiliki peluang besar untuk meraih kebahagiaan, karena itu merupakan kunci daripada kebahagiaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.